segala rancangan-Mu, Tuhan. Buat karya-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You give life, you are love, you bring light
panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Mari dengan senang hati sekali lagi naikkan. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi,
Shalom, selamat pagi, dan selamat datang pada ibadah daring mingguan kita bersama dengan Gereja New Wine International Church, di mana setiap hari Minggu jam 10 pagi kita akan bertemu seperti ini dan beribadah bersama. Tentunya lewat tautan YouTube, youtube.com/NWI Church. Ajak lebih banyak lagi teman dan sahabat, keluarga Anda untuk beribadah bersama dengan kami. Ikuti Instagram @NWI Church dan juga Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui setiap kegiatan gereja. Ada 2 akun media sosial yang tadi saya sebutkan. Dan jika Anda beberapa minggu ini sudah bersama dengan kami di dalam ibadah mingguan, Anda merasa New Wine International Church adalah rumah bersama, Anda bisa bertumbuh bersama dengan kami, dan Anda ingin menjadi anggota jemaat kami, silakan daftarkan diri Anda lewat Connect Card berikut ini yang ada di layar di nwicijkt.org/connect-card. Silakan diisi dengan data-data yang simple, sederhana saja, dan Anda akan memiliki rumah untuk bertumbuh bersama dengan kami. Bapak Ibu sekalian, program interaksi Tanya Jawab yang berjudul Lebih Dalam Lagi adalah sebuah program yang didedikasikan untuk kita semua, bagi Anda yang ingin mendapatkan perspektif lebih dalam dan juga segala pertanyaan, rasa penasaran Anda tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya setiap hari Minggu jam 10 pagi, maka silakan simak program Lebih Dalam Lagi yang disiarkan lewat akun Instagram gereja @NWI Church hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Apapun pertanyaan Anda seputar materi khotbah yang disampaikan di hari Minggunya akan dijawab di acara ini. Ada acara lain setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam. Pastor Robert dan Lea Sutanto akan terus menghibur hati kita dan memberikan kekuatan lewat lagu-lagu pujian dan penyembahan, lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja yang ngetop banget diciptakan oleh beliau berdua, dan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Jangan lupa untuk doakan program ini ya, dan simak setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Setiap persembahan, persepuluhan ataupun donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda lakukan secara transfer ke BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002-308-1234. Ada juga program Rp5.000ku yang selalu kami salurkan hasil daripada donasi Anda untuk saudara-saudara kita yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Program Rp5.000ku ini bisa Anda ikuti dengan mencantumkan nomor rekening yang berbeda, yaitu 0700177696 atas nama GBI New Wine International, dengan mencantumkan kode unik di belakang dana yang Anda transfer, yaitu 019. Anda juga bisa menabur di ladang Tuhan dengan menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang ada di layar. Kami ucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati Anda dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kantor sekretariat gereja kita sementara ini masih diliburkan sambil kita terus berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari negeri kita tercinta. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan hubungi kami di nomor WA berikut ini, yaitu 0812-865-00101. Sekarang waktunya Anda untuk mempersiapkan diri, hati dan pikiran, juga catatan khotbah Anda untuk mengikuti firman Tuhan yang akan segera dibawakan oleh hambanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan di penutup ini untuk membagikan tautan berikut ini yang ada di layar kepada lebih banyak orang lagi untuk bergabung, beribadah, memuji Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan di setiap harinya. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. I come out of agreement with the light that you have left me on my own. I am not alone. I come out of agreement with the worry and the fear I've come to know. No, they won't have told on me.
protector. You never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me, and you won't. You're right by my side, protector. I come into agreement with the truth that you are who you say you are, and I can trust your heart. I come into agreement with what heaven has declared over my life, 'cause I know that you fought for me, protector. You never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me, and you won't. You're right by my side, protector. You hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night, protector. Protector. No worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. All power, dominion to our name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to our name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. Protector. You never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me, and you won't. You're right by my side, protector. You hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night, protector. Oh, protector. Yes, you are who you say you are. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom, semuanya dalam keadaan diberkati. Pagi ini kita akan ada sebuah ibadah yang sangat unik sekali, very special for you. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat atas kami di hari Minggu pagi ini. Kiranya Engkau memberkati setiap daripada kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pagi ini sebuah ibadah yang sangat unik ya, karena belum pernah diadakan dan saya nggak tahu di tempat lain, tetapi kita akan berbicara a conversation about the church in the new normal.
di masa pandemi ini. Ya, sebuah pembicaraan, conversation yang tentang gereja, apa sih gereja ini, bagaimana kita bisa mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti ini. Kan beberapa orang berpikir nanti kita pasti akan kembali kepada masa yang sebelumnya lagi, kembali back to normal dan sebagainya. Tetapi semakin lama semakin saya perhatikan ternyata kedepannya tidak akan kembali seperti yang dulu. Berarti kedepannya udah kedepannya begitu. Nah, di dalam pembicaraan ini kita akan membahas beberapa hal yang tentang gereja ini. Dulu kita ke gereja salaman, cipika-cipiki, sekarang kita harus jaga jarak karena ada social distance ya. Dulu ada kata-kata bersatu kita teguh, sekarang kita bersatu kita runtuh karena terkena COVID begitu kan. Dulu iman yang harus kuat, sekarang imun yang harus kuat. Dari perbedaan-perbedaan ini, maka kita bisa melihat perubahan-perubahan seperti ini akan dampaknya bagi gereja. Lalu bagaimana dengan pelayanan-pelayanan gereja yang sifatnya profetik, dalam berdoa, lalu kemudian kalau dulu kan ada ibadah doa, lalu ada suara yang disampaikan dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menangani hal ini di sebuah gereja sekarang? Jadi orang sekarang kan jadi bisa mudah aja ngomong di YouTube, ini kata Tuhan gini, tanpa dia bernaung di sebuah gereja, tanpa dia digembalakan, tanpa dia punya rumah, tapi dia menyampaikan semuanya. Nah, ini bagaimana sikap gereja untuk kita bisa melihat perubahan-perubahan seperti ini. Lalu kemudian apa sih tentang pelayanan kepada jemaat, lalu perintisan jemaat, lalu kemudian kita menyinggung sedikit tentang bagaimana awal-awal kira-kira 10 tahun, 15 tahun atau 25 tahun yang lalu gereja mulai bermekaran di mana-mana, buka cabang ini itu, apa sih peranan kerasulan dan sebagainya. Karena memang kalau di Indonesia kita kurang dijelaskan tentang hal-hal seperti ini. Nah, sekarang ini dengan adanya COVID-19, lalu kemudian kita berubah menjadi online semua service. Nah, apakah kita perlu buka gereja cabang, gereja baru? Apakah kita perlu menanam Injil? Pasti akan diberitakan. Ya, tetapi apakah kita perlu buka sewa gedung baru, pakai tempat baru, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi pembicaraan kita. Ya, pembicaraan kita pada pagi hari ini, dan saya juga melihat di sini ada Pastor Kristo dan Pastor Felix. Nanti kita akan sama-sama bagaimana kita membahas tentang gereja di new normal ini, kaitannya dengan nanti kalau kita bisa sampai ke pelayanan 5 jawatan, kita akan sampai sana. Tapi kalau tidak, kita seberapa yang kita bisa bahas pada episode ini, pada kali ini ya. Mungkin pertama-tama saya ingin sharing dulu mungkin sekitar 5 menit lah ya. 5 menit pada waktu tahun 1997 sampai tahun 2006 kami ini berdua banyak di Amerika karena church planting dan mengoversee kira-kira 14 gereja. Jadi pusatnya itu di LA, lalu kita ada di San Diego, San Francisco, di Denver, di Seattle, di Portland, di Everett, sampai di Vancouver, lalu di Honolulu juga ada. Dan mereka semua di LA aja kira-kira ada 4 atau 5. Jadi sehingga secara constant 6 bulan dalam 1 tahun kami harus berada di Amerika untuk mengoversee, menggembalakan, menguatkan, memimpin lebih ke arah pada leaders, pemimpin, lalu juga pelayanan hari Minggu dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sebuah pelayanan yang kaya karena kita harus mengerti tentang aturan dan sebagainya, dasar sebuah gereja, karena kan pelayanan 5 jawatan itu seperti dikatakan Efesus pasal 4 yang ke-11 adalah tujuannya adalah untuk menyempurnakan, for the perfecting the saint gitu ya. Jadi kembali lagi kepada jemaat begitu. Di mana kita melayani, menggembalakan. Nah, yang paling menarik adalah dengan gerakan-gerakan profetik yang pada akhir-akhir ini muncul selama mungkin 10-15 tahun yang terakhir, ya 20 tahun terakhir. Dulu saya sering pergi ke Israel karena memimpin rombongan para pendoa syafaat, ikut di Jerusalem House of Prayer for All Nation,
pelayanan pendoa syafaat seluruh dunia. Nah, seperti diketahui lah kalau udah namanya pendoa syafaat, wah semua sudah seperti kayak tirai itu sudah terbuka begitu. Ya, ada banyak pernyataan-pernyataan dan macam-macam dan sebagainya. Itu sudah berjalan sejak kira-kira 20 tahun yang lalu, ya. Karena dari tahun 2000, tahun 96, 97 kami sudah setiap tahun ke Israel untuk bersama-sama melayani di Jerusalem House of Prayer for All Nation, convocation yang bisa dihadiri sampai 2000 orang, seluruh dunia para pendoa syafaat kumpul. Dan lalu kemudian kami juga banyak merintis dan mendasari beberapa gereja di Hong Kong, di Melbourne, lalu di Belanda juga. Lalu kemudian juga banyak mission, sehingga kami cukup lumayan kaya lah, sampai ke Helsinki, Oslo, Norway, ke Estonia, Seoul, Kamboja, Paris, Germany, dan macam-macam lah gitu ya. Lalu juga pernah KKR di Karachi, ya, orang-orang Pakistan di sana. Lalu kemudian banyak mission juga. Nah, sekarang saya melihat pelayanan itu kembali ke masa fast forward ke masa sekarang ini, ya, karena dengan adanya online service ini, maka segala sesuatu langsung bisa disampaikan, langsung bisa diarahkan dan sebagainya. Kalau dulu ini akan sangat-sangat membantu sekali. Jadi saya tidak perlu misalnya 6 bulan di Amerika, lalu 3 bulan keliling-keliling dunia untuk pelayanan, 3 bulan lagi di rumah begitu. Ya, karena dengan ini aja kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa dan sebagainya. Tapi memang teknologi ini sangat menolong sekali, khususnya di dalam pelayanan, penginjilan, perintisan dan sebagainya. Ya, nah sekarang pertanyaan pertama adalah begini. Pertanyaan pertama, apakah kita kembali lagi ya, saudara ya? Apakah kita ini yang pertama berbicara mengenai gereja? Saya membacakan catatannya di sini ya. Kembali di dalam New Normal Church Service ini, sebelum kita kemana-mana, kembali lagi. Bahwa penekanan sekarang ini, yang kita mau bahas ini adalah relationship dengan Tuhan, yang berdasarkan practical understanding of the Word of God, atau pengertian yang secara praktis tentang firman Tuhan. Karena kalau dulu kan ada pembicara yang karismatik, dia khotbah sehingga penuh karisma, ada orang jemaatnya mungkin ribuan, orang datang mendengarkan dia, wah luar biasa. Sekarang tidak bisa, sekarang harus online, jadi semua pembicara notabene-nya mirip-mirip, hanya tinggal bahannya harus diperbaiki, penyampaiannya harus lebih enak, lebih luas, dan dampaknya pun juga akan lebih baik dan sebagainya. Nah, menurut kalian, ya kembali kepada soal pelayanan ini, relationship dengan Tuhan seberapa dalam yang kita perlukan, atau new normal ini, tell me about it. Yang menurut mungkin Pastor Kristo dulu lah. Pastor Kristo dulu tentang ya, berkaitan dengan online service, justru ini sangat diuji sebenarnya. Aku bilangnya bukan hanya relationship dengan Tuhan, tapi personal, real. Relationship artinya hubungan yang nyata, ada real di situ, kata real. Karena selama ini kalau rame-rame kita akan ngerasa selalu on fire. Kalau lagi rame-rame kita ngerasa kayaknya dekat sama Tuhan, connect sama Tuhan. Tapi ketika sendiri kan ujiannya sebenarnya di situ. Kita ngalamin masalah sendiri di rumah kita atau dimanapun itu. Tapi sekarang rame-ramenya udah nggak ada lagi tuh, maksudnya rame-ramenya nggak bisa kita dapetin. Dulu kayaknya kita seminggu sekali nungguin, karena pas rame-rame itu kayak ada sesuatu yang dipump gitu, ada iman kita kayak dipompa lagi, tapi kita nggak punya itu. Ya kita nggak punya itu, dan di sini diuji justru personal relationship sama Tuhannya kayak gimana. Karena kalau udah di rumah kita ibadah, kita bisa ngapain aja gitu, maksudnya nggak ada yang tahu juga di rumah itu kan kita mau udah mandi atau belum, ambil tiduran atau duduk atau berdiri nyanyi, atau nggak ada yang, kita nggak punya apa sama sekali benar-benar ruang untuk pencitraan, karena emang nggak dibutuhkan juga. Padahal kalau kita renungin, emang hubungan sama Tuhan nggak membutuhkan pencitraan. Kan Tuhan tahu hati kita, ada yang tersembunyi bagi Dia kan. Dia tahu semua, dan kadang di momen seperti ini kita baru menyadari hal itu. Jadi ketika udah antara kita doang sama Tuhan,
kita punya personal relationship ini diuji. Pengenalan kita akan Tuhan melalui firman Tuhan diuji, dan ya di berapa bulan inilah ujiannya gitu. Kalau emang jadi nggak ada kata, saya perlu baju nih buat hari Minggu ini. Udah nggak ada lagi gitu ya. No shopping, iya kan? Iya, baju saya udah bosan nih ke gereja begini. Jadi sekarang udah nggak begitu lagi. Sekarang udah pokoknya ya real, betul kata real. Kata real itu ada relationship-nya itu real, betul-betul. Ya. Dan sangat bergantung sama itu, dan nggak bisa bergantung sama orang lain lagi, nggak bisa ngarep rame-rame gitu. Dan benar udah antar kita sama Tuhan aja. Dan kadang orang ngerasa kalau gitu gimana dong, maksudnya kebaktiannya kan nggak ketemuan, nggak di gereja, terus hubungannya gimana? Maksudnya gini, hubungan yang real itu bahkan sampai level tertentu. Kalau bener hubungan ya, misal contoh nih, orang pacaran aja. Misalnya ada momen di mana mereka sempat atau bahkan udah menikah ya. Yang pekerjaannya menuntut salah satunya mesti jauh di luar kota atau bahkan luar negeri selama berbulan-bulan baru balik. Tapi hubungannya kalau itu real tetap berjalan kok. Maksudnya tetap sayang-sayangan, tetap setia. Tapi buat saya ini jadi penggambaran yang baik sih dari ketika kita lagi nggak bisa bertemu rame-rame gini pun. Kalau hubungan kita real sama Tuhan nggak ada problem. Nggak ada problem. Oke, good. Setuju. Ya, gimana Felix? Ya, kalau aku sih ketemunya situasinya ya banyak sih ya sharing, maksudnya during COVID ini malah kelihatan aslinya di rumah. Jadi istilahnya apa ya? Iya kan, adanya gitu ya. Apa adanya gitu kan. Dia biasanya yang di mimbar, yang biasanya jaim. Nah, biasa kan kemuliaannya tuh menyebar begitu kuat gitu. Gitu. Kadang-kadang mereka juga sampai minder kadang-kadang kan kelihatan gitu. Tapi sekarang banyak yang cerita bahwa ternyata mereka jadi punya quality time sama keluarga mereka, sehingga mereka mulai tahu aslinya mereka tuh di balik, misalnya ya kita di pelayanan mungkin kita bisa aja pakai jubah apapun lah gitu, kita bisa pakai topeng sebaik apapun lah gitu, sebaik apapun lah gitu. Tapi begitu di rumah, bukan hanya ketemu 2 jam loh, 24/7, 24 jam. For straight 3 to 4 months. Ya, jadi ngomong apa, mana buktinya nih? Jadi nggak bisa NATO deh, nggak bisa NATO ya? Nggak bisa NATO. Justru ini benar-benar kayak banyak loh teman-teman yang pelayanan tuh akhirnya mereka baru sadar kalau sama ini, kok gue jadi iblis ya di rumah ya dia bilang gitu. Ternyata sama ini nggak perlu gue tandingin, kan gue setan ya dia bilang. Ternyata istrinya, dia baru tahu ternyata tuh mungkin selama ini nggak pernah ngelihat istrinya, nggak pernah ngomong segala macam. Akhirnya terutama sama anak-anak ya, anak-anak juga sempat jadi cerita gitu, ketemu bapaknya kan, dan dia nggak pernah nanganin anaknya. Udah jadi perang dunia tuh gitu. So sebenarnya aku lihat justru this is a good time gitu. Misalnya Tuhan kasih satu space time. Nah, ada lagi juga yang relate sama, ini udah akhir zaman nih segala macam, tahu kan kayak gitu ya. Nah sebenarnya menurut aku bukan masalah ini akhir zaman atau enggak gitu, balik sama kayak konsepnya si Pastor Kristo juga tentang marriage gitu. Kalau misalnya emang kita menantikan Tuhan, kita nggak perlu yang sampai, dia mau datang nih baru siap-siap sekarang gitu. Enggak sih. Kalau kita suami istri, aku juga nggak ngerasain sendiri gitu. Aku lebih prefer ketemu istriku yang daily life, nggak perlu yang ini nih sebelahku persis ada orang yang lagi ngunyah nih. Maksudnya ngapain dia tiba-tiba siap-siap cuma gara-gara aku mau jemput? Iya kan? Berarti kan ya kita nggak tahu aslinya gitu kan. Begitu udah nikah, ya ampun gitu kan misalnya gitu. So yang jujur aku lihat di COVID ini nih teman-teman banyak cerita, mereka dimurniin pelayanannya, hatinya dimurniin, motivasi dimurniin, dan kalau kita ngomong jawatan, semua jawatan lagi dimurniin. Ya, gitu. Kembali ya. Kembali ke root banget gitu. Balik ke dunia. Balik ke dunia, mendarat. Balik ke bumi, mendarat di bumi gitu ya. Betul. Oke, memang corona ini sangat luar biasa karena bagaimana virus corona yang ukurannya cuma 150 nano. Bayangkan 150 nano itu kan kecil sekali, dikatakan 15 per 10.000 milimeter. 15 per 10.000 milimeter itu bisa mengalahkan atau merubah kehidupan 7 miliar manusia di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Kecil bukan berarti tidak berguna, malah mematikan, lethal begitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan gereja. Berkaitan dengan gereja,
atmosfernya gimana sih? Bisa nggak sih bisa dapat? Kan kalau kita tempatnya rame kan kita angkat tangan, kita nggak malu-malu. Musiknya bagus, khotbahnya enak, begini-gini. Kalau sekarang kan mau nggak mau ya mesti nonton online, di YouTube, dan sebagainya. Itu menurut kalian bagaimana? Pastor Kristo dulu deh. Ya, tadi yang kayak saya bilang ya, maksudnya nggak ada yang bisa bener-bener, kalau kata orang tuh bumbunya tuh nggak ada gitu, langsung straight aja gitu, langsung intinya. Istilahnya, pure ya. Ya istilahnya esensi di atas sensasi. Kalau selama ini kan kadang orang terbawa euforianya, rame-ramenya, tapi ketika tadi ujiannya justru ketika dia sendirian dalam pengambilan keputusan untuk taat atau melawan Tuhan, ya untuk memakai waktu yang ada, dimanfaatkan dengan baik atau disia-siakan gitu, melakukan apapun. Betul. Dan ini jadi atmosfer ini jadi sesuatu yang benar-benar kita sadari bahwa ternyata selama ini mayoritas kita mengandalkan lebih sibuk dan dibuai dengan sensasi itu, dan akhirnya melupakan esensi. Dan benar kata Pastor Felix tadi, berapa bulan ini kita dimurnikan kembali ke esensi, melampaui semua sensasi itu, kalau bicara tadi istilah atmosfer tadi. Ya. Saya kira di sini kita belajar tentang bagaimana esensi lebih daripada sensasi. Ya, sensasi. Karena selama ini kan sensasi. Oh, kalau di sana enak begini, tapi esensi sekarang yang lebih ditonjolkan begitu ya. Dan orang-orang yang nyari sensasi pun jadi mulai kebuka matanya. Mereka mulai bertanya sama diri mereka masing-masing, sebenarnya nyari siapa sih sebenarnya? Kita cari apa sih sebenarnya? Cari apa sih sebenarnya gitu? Apa sih yang gue cari gitu kan dari ibadah gitu? Iya. Gimana nyari spotlight? Nyari spotlight gimana? Udah ketemu di spotlightnya. Iya itu banyak kan teman-teman juga mungkin ya, kita nggak bilang siapa lah. Maksudnya ada yang terjebak di situ tanpa sadar karena kita kan terbiasa dengan dulu pernah ada satu kakak rohani ingetin gitu, dia punya band rohani dan dia selalu ingetin kita gini, nggak ada bedanya panggung rohani sama sekuler bro, nggak akan ada bedanya, it depends on you, tergantung lu nya mau gimana gitu. Karena kalau kita nyari spotlight detik-detik kayak sekarang gitu, itu hilang bro, udah nggak ada sama sekali gitu. Betul. Iya kan, datang ke gereja mah boro-boro datang ke gereja cari spotlight, ketemu juga corona kan gitu, ketemu juga orang yang pakai APD gitu kan. Dan jadi benar-benar untuk namanya atmosfer menurut gue benar sih, maksudnya apalagi karunia-karunia banyak yang mengandalkan atmosfer itu kan. Kalau ketemu atmosfer itu baru dia bisa ngeluarin karunianya dia. Nah itu malah dia yang jadi pertanyaan kan, sebenarnya butuh nggak sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya butuh atmosfernya apa benar-benar butuh hubungannya sama Tuhan, ya kata saya bilang gitu. Artinya kita harus meredefinisikan lagi ya atmosfer. Exactly. Ya. Padahal kalau kita baca Alkitab istilahnya Tuhan bisa hadir di mana saja kepada siapa saja. Di momen seperti apapun. Jadi atmosfer itu benar-benar berubah ketika kita sama Tuhan connect. Om kan kemarin beberapa minggu lalu kan ngebahas tentang new normal worship kan. Buka banyak hal sih, dan itu jadi satu yang mesti benar-benar disadari gitu. Kita istilahnya kita yang bikin atmosfer ini. Ya kita menyadari bahwa Tuhan ada di sini, di tempat kita berada nih, di rumah, dimanapun. Kita bisa benar-benar bahkan lebih kuat lagi hadirat rasanya dibanding rame-rame itu, karena rame-rame kan nggak ada nih. Betul. Hilang. Betul. Jadi kalau kita berdoa menyembah sendiri, saya juga merasakan bagaimana rasanya lebih resep, lebih dalam, kita bisa lebih menikmati ya waktu-waktu di mana doa, me time dengan Tuhan dan sebagainya, itu memang terasa sekali sih ya. Biasanya saya itu sambil jalan keluar sampai itu setengah jam, 1 jam. Pas jalan pagi biasanya jalan pagi atau itu, sambil sepedaan sekarang itu. Ya, dan sebagainya itu ada jadi inilah lebih quality-nya ini lebih ditonjolin. Exactly. Bukan kuantitinya. Bukan cuma kuantitinya seberapa banyak, seberapa penampilan kita, lalu kemudian cara kita, seberapa merindingnya dan sebagainya. Memang dulu ada seorang hamba Tuhan mengatakan kalau worship-nya semakin lama, maka atmosfernya akan semakin dalam. Lalu disitulah
Roh Kudus bekerja dengan karunia-karunia-Nya, begitu, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita kembali lagi, tujuan daripada karunia tersebut bekerja, lalu kemudian bagaimana, itu kan firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul kan Allah hadir. Kita kan hanya sebagai vessel, alat yang bekerja kan sebenarnya Dia, ya. Lalu kita hanya sebagai seperti aliran mengalir melalui kita ke orang lain, begitu. Ya, kata word of knowledge, word of wisdom, nubuatan dan sebagainya, itu kan kita dapat dari Tuhan ini. Nah, sekarang permasalahan di new normal ini kan kita kan lebih banyak sendiri, menyembah Tuhan dalam keluarga paling dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan orang-orang bisa menerima hal tersebut kalau atmosfernya seperti ini, gitu loh kan? Kalau menurut saya adalah kita yang harus menyesuaikan diri sekarang. Yeah. Ada sebuah pertanyaan dari jemaat dia berapa tahun yang lalu, udah lama lah dikatakan. Begini, Pastor, udah lama nih nggak ada yang nggak terima nubuatan ini. Udah lama nggak ada yang gini-gini nubuatan. Oh, kamu bergantung dengan nubuatan ya? Kalau saya bergantung dengan firman Tuhan. Ya. Gitu. Jadi kayaknya yang merinding-merinding udah lama nih nggak ada nih, seru juga nih. Gitu jadinya. Itulah ketergantungan kita sama sesuatu yang aku bilangnya malah eksternal. Karena kan harusnya sesuatu yang internal. Esensi itu kan internal sebenarnya. Iya, betul. Ya. Eksternal tuh yang gitu-gitu, bumbunya, suasananya, terus merinding-merindingnya. Iya, yang gitu-gitu. Ya banyak micinnya gitu. Ya, di rumah gitu misalnya, apalagi kayak saya kan punya anak kecil ya. Iya. Punya anak kecil, akhirnya saya mesti ngajarin mereka beribadah yang benar itu seperti apa. Betul. Karena abis ibadah New Wine jam 10, saya lanjutin cari ibadah anak-anak biasanya. Ya. Dan itu saya mesti ikut. Saya mesti tunjukin kepada mereka. Baru mereka ikut. Kalau nggak, mereka tidur-tiduran, lebor nggak jelas gitu. Dan kalau kita nyontohinnya juga gitu kan, kadang kita kan pagi, aduh baru bangun lagi, udah mulai gitu kan. Saya juga tidur-tiduran. Akhirnya kita jadi menyadari, dia niru siapa ya? Niru gue barusan pas gue masih ngantuk kan gitu. Jadi kita nggak bisa tadi kata Pak Safari bilang nggak bisa main-main lagi, nggak bisa membangun pencitraan lagi karena anak-anak kita lihat kita istilahnya influence terbesar mereka ya, kita harus dituntut tiap kita mesti punya personal relationship dan harus mandiri dalam kerohanian kita. Apa yang gereja lakukan, pelayanan kita semua 5 jawatan ini jadi benar-benar memperlengkapi, bukan membuat jemaat jadi ketergantungan. Ya, betul. Tadi tuh kata-kata tadi tuh nubuatan, udah lama nih nggak dinubuatin. Serius. Firman Tuhan kurang gitu. Iya. Tapi jangan-jangan nggak baca Alkitab, dia nunggu dibacain. Iya, nunggu dibacain. Nunggu dibacain, benar. Iya. Udah nggak ini eranya mandiri sebenarnya. Semuanya itu serba mandiri. Kayak gini lah, kita kayak peralihan dari momen ya kita sekolah masih tinggal di rumah. Kalau nggak belajar diomelin. Kalau nggak ini diarahin. Kalau kebanyakan main diomelin. Terus pas udah kuliah, rantau keluar kota, kan atur sendiri. Iya. Ya kan? Nah ini aku bilang ini momen itu. Momen kedewasaan itu atur sendiri itu. Kita bisa nontonnya jam berapa aja, di mana aja, ya kan? Jadi emang Tuhan lagi bawa kita kepada kedewasaan ketika kita dikasih benar-benar peluang untuk memilih dan nggak bisa bergantung sama orang lain. Pada akhirnya di pengadilan terakhir pun kita akan dihakimi masing-masing loh. Berdasarkan relationship kita. Kita nggak bisa salahin siapa. Nggak bisa. Setan aja nggak bisa kita salahin nanti di pengadilan terakhir. Jangan-jangan dia ngamuk lagi setannya. Lah gue gak salah apa-apa. Iya, gue selalu disalahin terus ya. Kenapa jadi gue? Dia baper lagi di situ kan. Di pengadilan dia baper lagi, cari tiang digaruk-garuk nangis. Iya, jadi ini sebenarnya masa pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan jadi menuju kedewasaan karena buat mereka-mereka yang bisa bertahan terus, mengerti situasi terus, tidak mudah goyah tapi terus tetap setia, terus punya komitmen. Nah, di situ mereka akan satu ketika nanti akan melihat buah-buahnya tumbuh. Jauh lebih cepat daripada waktu mereka beribadah rame-rame gitu loh. Dan kalau aku sih ngelihatnya lebih ke arah ya istilahnya gini, kayak Tuhan Yesus Bapa ambil keputusan untuk kirim Tuhan Yesus. Berarti kan istilahnya Yesus bawa surga ke dunia. Karena ya kita yang nggak mungkin langsung ke sana kan, gitu kan. Prinsipnya kan gitu. Yang aku lihat sekarang kalau kita ngomong atmosfer, seharusnya kita yang bawa ke dunianya kita gitu kan. Ini it's a good chance gitu. Maksudnya dengan begini kita punya banyak waktu buat kita kontak nih teman-teman yang lain gitu kan. Mungkin di grup lah segala macam gitu ya, kita bisa sharing segala macam. Dan
menurut aku ini is a good time karena apa ya? Itu tadi kesempatan kita bawa atmosfer. Sebenarnya atmosfer itu kan maksudnya nggak perlu datang ke satu ruangan nyanyi 3 lagu, 2 lagu worship, 1 lagu praise misalnya kayak gitu ya. Tapi kan ngomong person of God berarti kan bicara ada Yesus ya di kita gitu kan. Kalau Yesus ya udah di kita berarti kan seharusnya atmosfer itu ada di kita sebenarnya. Kalau kita bicara atmosfer berarti kemanapun kita. Exactly. Dan sebenarnya yang jadi atmosfer sebenarnya siapa sih? Itu nggak lagi sebuah ritual lah atau sebuah suasana lah. Tapi it's about your life gitu. Nah hidup kita itu yang jadi apa ya? Hidup kita ya atmosfernya. Kan Alkitab juga bilang kalau kita itu kitab terbuka, kita bisa dibaca lah bahasanya. Dan keberadaan kita itu yang seharusnya jadi apa sih? Jadi hadirat itu sendiri gitu. Membawa hadirat yang ya betul. Exactly gitu. Ya. Jadi lebih ke arah hidup kan sekarang gitu. Benar-benar dibalikin gitu. Di gereja kita kita udah nggak mungkin lagi lah gitu kan. Ya kan. Jadi firman Tuhan bilang esensi. Ya, firman Tuhan kan bilang bahwa kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi gitu kan ya. Nah, jadi kita ini jadi seperti kayak kota atau seperti kayak lilin atau lampu yang di atas tempatnya itu tidak mungkin ditutupi gantang di bawah gantang. Iya. Jadi memang atmosfernya kita. Ya, kita yang membawa terang itu. Kita membawa atmosfer, kita yang membawa terang, kita yang membawa perubahan sebenarnya dengan atmosfer yang kita ada dalam hidup kita, lalu kemudian kita berubah dan sebagainya. Nah, disitulah membawa perubahan kepada orang-orang lain sebenarnya. Ya. Berapa bulan ini ketika kita nggak bisa ke gereja, kita baru diingetin kita mestinya emang bukan cuma ke gereja. Kita harusnya jadi gereja. Jadi gereja. Baru ingat. Betul. Dan benar banget. Dulu kalau kayak sekarang gitu, dulu kalau misalnya waktu yang lalu-lalu mungkin nggak punya spend time, kayak contoh aku ya. Jadi demen ke pasar cuy. Pasar. Demen pakai masker nggak? Pakai masker. Kalau nggak boleh masuk. Iya. Ke pasar misalnya. Biasa kan kalau pagi-pagi sarapan pasti ya. Dan ini baru kejadian kemarin sih, maksudnya aku sarapan di satu tempat gitu, dan end up aku ketemu sama owner dari tempat itu, dan kita ngomong terus tentang dia nanya, tepatnya lebih nanya gitu, dia seorang Kristen tapi dia bingung karena gerejanya selama ini tuh ngomongin banyak lah, itu bisa jadi ya. Jadi dia ngomongin hal-hal yang esensi yang selama ini dia mempertanyakan sebenarnya, tapi dia nggak punya ruang untuk nanya, akhirnya gara-gara gue sering main ke sana, dan setiap kali gue nongkrong situ, pasti endingnya setelah gue makan 1 jam kemudian gue berpulang. Ya, tanya-tanya. Iya, ngobrol. Ada Bible study di sana. Ya. Tadi di mana di sana gitu. Jadi kita bisa banyak hal nanya dan dia bisa confirm, bahkan gini. Sampai dia ngomong gini, "Bro, gue harus ngaku nih, bro. Gue nih orangnya susah berubah." Lah, kenapa ngaku dosanya ke gue? Akhirnya dia baru cerita bahwa gue nih orangnya egois, bro. Gue orangnya lah kenapa jadi begini gitu kan. Nah, aku ngeliat bahwa ya itu tadi gue bilang, ya atmosfer itu nggak di dalam gedung sekarang, seharusnya kita bawa itu keluar, dan yang lebih seru ya gitu ya, sambil kita ngobrol ternyata yang makan bakmi di belakang kita ikut dengerin cuy. Jadi jemaat satu tuh bisa buka OSPI atau apa-apa. OSPI di bakmi itu. Iya gitu. Dan lucunya gini, orang ini nungguin aku tiap kali aku datang tuh nungguin. Terus tiap kali gue turun mobil disambut cuy. Kocak banget kan, tapi bakminya nggak digratisin sih sayangnya. Jadi saya bacain ayatnya ya, Matius 5 ayat 14 sampai 16 nih. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau tempayan, melainkan di atas kaki dian atau tempat lampu, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ujung-ujungnya kan kita memuliakan Tuhan. Exactly. Om pernah ngalami sih, cuma dulu nih kita pengalamannya nih banyak yang hal-hal yang ya, gitu-gitu lah. Pernah waktu itu di Bali pada waktu itu di Denpasar. Tante habis KKR malam, pengurapan dan macam-macam, terus besokannya pagi diajak karena tante sama ada satu orang ibu gembalanya lagi pergi ke salon. Jadi saya dan gembalanya nih datang menjemput. Nah begitu menjemput kita nih ngobrol-ngobrol, tiba-tiba orang yang saya baru tahu juga yang kami urapi malam itu ternyata dia kerja di situ di salon. Nah dia datang
lalu kemudian dia minta didoakan, lalu kami berdoa, wah terjadilah keseruan, kehebohan tuh, hebohan tiba-tiba dia jatuh, macam-macam itu, Waduh. lalu dia ya gitulah ya terjadi. Lalu kemudian orang yang disalib tuh melihat, jadi kemudian mereka tanya, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan Yesus. Sampai manajer dan pemilik gedung itu melihat apa yang terjadi di bawah, akhirnya mereka semua bertobat, terima Tuhan, dan terjadilah kebangunan rohani di situ, dibaptis. Wow. Jadi betul, jadi terang. Kita bawa hadirat. Atmosfer. Ya. Where the spirit of the Lord, there is freedom. There is freedom. Ada atmosfer Tuhan di dalam diri kita karena terang itu. Jadi kalau kita terang ini kan yang gelap-gelap kan jadi terang kan ya. Ya karena itu kita harus bercahaya di tempat yang gelap. Ya, kalau kita bercahaya di tempat yang terang kurang kelihatan. Tapi kalau di tempat yang gelap itu makin gelap makin kelihatan nyatanya, dan selamanya gelap itu pasti kalah sama terang. Lalu. Ya kita bersyukur semuanya lagi kembali kepada memuliakan Bapamu yang di surga. Ya kita kan cuma alat. Ya, kita jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Ya, boleh juga nanti kita pergi makan-makan di pasar itu. Bisa 2 jam jadinya. Tapi aku sih ngerti gitu sih. Maksudnya memang keadaan ini membuat di-push gitu. Mungkin kelihatannya lebih kayak prematur sebenarnya, karena mungkin bisa dibilang gereja nggak siap sebenarnya. Dalam situasi nggak ada yang siap, nggak ada satupun yang siap. Tapi justru mungkin karena waktunya juga emang harus di-push. Kalau nggak ya Tuhan nungguin kita siap, kayaknya nggak jadi Bre. Nggak jadi. Betul nggak jadi. Maju mundur cantik jadinya kan. Betul. Dan maksudnya aku lihat benar-benar nih gereja tuh baru dibangunin sih actually. Nah, aku lihat tuh kita tuh dibangunin. Jadi dan keunikannya sekarang ini kan ibadah nggak bisa lama-lama. Kenapa nggak bisa lama-lama? Orang nggak mau lama-lama. Yang penting kan kita nyampein poinnya, sudah selesai, mereka mengerti, that's it. Dijalankan begitu jadinya. Iya, jadi kita nggak bisa lagi misalnya worshipnya sampai 45 menit, pengumumannya 15 menit, lalu 1 jam sendiri. Itu mumet banget itu, nggak beres-beres. Iya. Malah orang datang dengan kekhawatiran kan, ini siapa yang punya. Akhirnya dalam satu ruangan nanti kan, ya ini kan menjelang bisa kebaktian lagi kan ya. Istilahnya benar-benar maksimal satu ruangan itu kan maksimal 1 jam lah. Di atas itu nggak sehat kan, karena udaranya udah. Ya, betul. Iya. Emang semuanya dan itu juga kan kita dengar-dengar dibatasin 30 orang juga kan. Kita nggak bisa lebih dari 30 orang karena udah resiko banget itu, tinggi banget resikonya. Oh, bukan 50% dari ruangannya ya. Jadi 30 orang dibatasin. Sebenarnya maksimum yang aku dengar 30. Yang aku dengar sih maksimum 30. Kalau untuk yang gathering ya, untuk gathering ya 30. Karena kalau ngomongin tentang kan nih kemarin juga ngobrol sama teman-teman aku gerak di WO juga, IO. Sama ngomongnya. Itu maksimum 30. Itu pun udah maksimum. Nggak boleh lebih. Kalau lebih ya bisa dilaporin malah. Nah, jadi makanya benar-benar yang strict banget sih memang. Karena penyebarannya kan memang itu. Kalau apalagi kan kalau kita kan nyanyi kan, wah iya ada nyanyi gitu kan. Kan di luar negeri ada yang nggak boleh nyanyi malah ya. Oh iya betul. Di luar negeri di California dibilang nggak boleh nyanyi karena dropletnya jatuh ke ke kursi-kursi, nanti ke lantai kursi. Tapi sekarang barusan lagi ada yang baru lagi nih. Saya baca di Straits Times, mereka bilang airborne. Waduh. Airborne. Jadi ada melayang-layang ini. Wah, itu lebih ini lagi. Jadi memang buat orang-orang, buat gereja-gereja yang mau memulai, itu memang harus diperhitungkan betul-betul matang-matang dan masak-masak ya. Belum lagi soal WC-nya. Kan kalau gereja misalnya di mall, itu kan WC-nya satu kan. Sharing. Mall misalnya yang besar, di mana. Ya, itu kan rata-rata kan WC-nya kan nggak banyak. Lalu kemudian apalagi kalau dalam satu gedung ada beberapa gereja, seperti kayak kita kan beberapa gereja, lalu ada yang ke WC, ada yang gini nggak bersih, waduh, seram. Resiko lebih besar. Risiko lebih besar, bener. Risiko lebih besar, dan juga kalau kita umumkan belum tentu mereka berani.
Itu dia. Belum tentu Tadi, mereka iya, berani iya. datang begitu Terlalu maksudnya. resikonya terlalu besar untuk Terlalu sesuatu besar. yang kalau bisa dibilang mereka bisa dapatkan dari online experience gitu. Betul. Jadi yang kita lakukan selama ini maksudnya ibadah online itu mereka bisa dapetin. Iya. Kalau emang itu bisa dapetin dari rumah, kenapa saya beresiko ke situ-situ gitu. Iya, Betul. Kecuali ada betul. satu urgency, misalnya ada yang menikah misalnya, atau ada yang sesuatu yang emang mesti gathering, ada Ya. saksi, ada apa gitu, Ya, ada yang ya. dibaptis atau whatnot. Betul. Terus nanti mungkin tren ke depannya jadi begitu kali. Maksudnya mungkin orang baru yang baru Iya. mau join di gereja data biar kenal Iya, gembalanya iya, tahu. iya, Di luar dari iya. itu yang jemaat-jemaat ini malah udah di rumah semua. Iya. Karena kita hidup di era paling ajaib di mana benar-benar durasi Iya. ibadah mesti compact dan efisien. Betul. Bisa kayak Ya. tele-tele gitu udah Udah nggak ada zaman Nggak. lagi. Udah kan. Iya, iya, iya. Kayak teologi macam kalau udah agak waktu lama Tuhan baru hadir gitu kayak udah bukunya Udah nggak dibuang lagi. aja itu. Udah nggak gitu Kan lagi. ada udah. bukunya tuh. Itu buku itu udah bisa dibuang kalau sekarang. Betul, betul. Udah nggak berlaku. Betul. Nggak berlaku. Iya, kalau my personal opinion adalah juga bahwa online ini akan terus berkembang. Ya, walaupun on-site mungkin ada beberapa, lagi ini saya lihat ada beberapa kebaktian ya di video kebetulan dikirim. Waduh, serem juga nih. Karena worship leadernya nomor 1 tidak pakai masker ya. Waduh. Dia nyanyi pakai mic langsung Lompat-lompat. nari-nari lompat-lompat. Aduh. Singersnya 3 atau 4 itu berapa orang tidak pakai masker semua dan dia keliling-keliling gini-gini. Wah, kalau saya nggak sampai habis ngomongnya. Cuman biasanya kalau udah semangat gitu kan dia bilang, mari kita berikan tos kiri kanan. Waduh. Iya, Itu yang paling Iya, panik seru. pemain keyboard Iya. sama Dia yang pemain seru drum. kita yang mulus gitu ya. Iya, bos. Kita ngeliatnya kayak aduh. Kita ngeliatnya kayak nonton film horor jadi ya malah. Bukan Paling main kesian kebaktian. pemain keyboard sama pemain drum. Kagak bisa nutupin mulut kan udah gimana ceritanya main. Kelar. Iya loh. Betul. Kita ngobrol cukup lama dan seru-seru bener ini. Tinggal 1 menit lagi kita nih selesai ini. Oh, dia 1 menit lagi. Alright. Tinggal 1 menit lagi. Mungkin sebentar ya. Oke. Mungkin Kristo ada kata penutup. Lalu Felix nanti saya akan doa gitu. Kristo dulu Kristo ya. Aku paling berkaitan dengan tadi yang Pastor Robert bilang pengembangan online service. Ya. Ya, ini saat yang terbaik gereja khususnya berhenti memusuhi teknologi dan kemajuan zaman Amin. dan mulai memanfaatkannya. Jadi Solo udah terlalu lama Amin. sih. Ini kayak dianggap sesuatu yang nggak nyata. Padahal toko-toko di mall udah pada mulai tutup. Mereka mulai pindah ke online. Online ini sesuatu yang benar-benar juga Ya. powerful dan nyata. Ya. Jemaat rata-rata ada di situ. So saatnya kita gereja benar-benar keluar dari gantang, dari Betul. persembunyian kita dan mulai Keluar. kaki dian. Perangnya Saya anggap mesti, sosial media. iya. Ya. Ya. Saya anggap sosial media dan kemajuan zaman ini seperti kaki dian sih untuk zaman ini. Ya, Mungkin nanti untuk betul. zaman lain kaki diannya beda. Tapi Ya. mumpung ini kaki diannya, jangan sampai kaki dian diangkat menurut saya. Betul. Ya. Agree. Oke. Oke. Coba Felix, bisa Felix? Kalau Kasih aku kata- cuma ingat yang Tuhan Yesus kan pernah bilang kan, kamu akan lakukan kamu akan lakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Zaman Oke. Nah, ini adalah Which is- sesuatu yang lebih besar. Exactly. Which is kalau Tuhan Yesus ada di zaman sekarang, ya mungkin dia akan lakukan hal yang sama loh kan. Ya. Iya kan? Atau oke. mungkin kalau misalnya FaceTime ini bisa di masanya dia pasti lakukan hal yang sama. Karena Oke. bayangin, kita ngobrol gini bisa seluruh dunia bisa dengar gitu kan. Betul. So, Ya. benar, aku juga setuju sama Kristo, jangan musuhin teknologi, malah kita Kita embrace. manfaatkan. Yang ini ya kita embrace, Amin. kita maju. Jadi bareng. jangan musuhin teknologi, kita No, harus no. malah It's a good mengambil chance, keuntungan dari teknologi Exactly. dan saya kira apa yang saya dapatkan adalah firman Tuhan jadi kenyataan sekarang. Kalau Yesus dulu khotbah 5.000 orang mendengar, sekarang udah bisa 1 juta sekali dengar. Lebih. Ini Jadi lebih betul sih, yang lebih lebih. besar. Lebih. Yang lebih besar. Oke. Pak, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Kita mau berdoa dan mungkin kita akan teruskan dalam kapan-kapan lagi nanti ngomong begini ya. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberkati kami sekalian. Biar saudara-saudara kami semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Amin. Dicerahkan dan biarlah mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang kesepian Tuhan melawat di tempat mereka ada. Mereka yang saat sedang membutuhkan apapun yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan menemui dia di dalam kesendirian mereka, Amin. dalam saat-saat teduh mereka. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk acara kami. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya.